Selamat datang di Talk at Proxys. Saya Fahmi Munsah dari Proxys Sustainability. Saya akan menguraikan dan membahas tentang Behavior Based Safety atau yang lazim kita kenal sebagai BBS. Term atau istilah ini dalam 10 tahun terakhir sudah banyak dikenal dan semakin banyak dipraktekkan di beberapa perusahaan. Behavior, kita mungkin bisa mulai dengan definisi yang diartikan sebagai observable act ataupun tindakan yang dapat diamati. Behavior biasa kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai perilaku, adalah sesuatu tindakan yang dapat diamati. Di dalam dunia industri, terutama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, ada lebih dari 96% penyebab kecelakaan melalui tindakan yang tidak aman. Apa aja tindakan tidak aman itu? Ada beberapa teori yang kemudian mencoba menjelaskan tindakan-tindakan tidak aman. Salah satunya adalah teori human factor yang antaranya digagas oleh James Risa. Manusia mempunyai beberapa kontributor kegagalan dalam tindakannya, antara lain error dan violation. Error dalam hal ini kita tidak terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mempunyai elemen lagi di bawahnya ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan yang dianggap sebagai error pada manusia adalah slip of action, lapse of memory, dan mistake. Slip of action contohnya kita salah ketik, salah menekan tombol, salah menaikkan atau menurunkan tuas, salah menginjak rem yang harusnya rem tapi kopling dan sebagainya. Yang kedua adalah lapse of memory, yaitu lupa. Manusia memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengingat semuanya, dan lupa adalah salah satu faktor bawaan manusia yang dapat menyebabkan error dan pada akhirnya kecelakaan. Ini adalah mistake atau kesalahan. Mistake dalam hal ini terkait dengan pengambilan keputusan. Mistake atau kesalahan bisa, atau pengambilan keputusan yang salah bisa disebabkan oleh rules yang salah maupun pengalaman yang kurang. Yang terakhir, violation atau intention, pelanggaran atau kesengajaan. Contohnya ngebut, ugal-ugalan, pelanggaran prosedur, atau shortcut. Penyebab-penyebab ini dapat mengakibatkan kecelakaan, dan penyebab-penyebab ini adalah tindakan manusia yang dapat diamati. Oleh karena itu, kita juga bisa mencegahnya karena dapat diamati. Kemudian bagaimana cara kita mempelajari proses atau terbentuknya perilaku ini? Ada satu teori yang disebut sebagai teori ABC, singkatan dari antecedent atau activator, B-nya behavior, dan C-nya consequence. Artinya perilaku itu dilakukan oleh manusia karena adanya pengaktif dan karena adanya konsekuensi. Contohnya, seseorang melakukan pekerjaan pengecatan menggunakan bahan kimia, tidak menggunakan respirator alat pelindung diri. Hal ini bisa karena alat pelindung dirinya tidak tersedia, dalam hal ini aktivatornya, atau kalau dia tidak menggunakan alat pelindung diri, tidak ada sanksi apa-apa atau tidak ada konsekuensi apapun. Sekarang kita sudah tahu bahwa penyebab kecelakaan didominasi oleh tindakan tidak aman. Kita sudah tahu bahwa tindakan manusia itu bisa karena error, tidak sengaja, maupun violation, kesengajaan. Kita juga sudah tahu bahwa perilaku manusia didasari oleh pengaktif dan adanya konsekuensi. Nah, sekarang pihak perusahaan ataupun pekerja ataupun atasan harus berpikir atau mengelola perilaku ini agar dapat selalu selamat dan terhindar dari kecelakaan. Bagaimana caranya? Salah satu metodenya adalah dengan melakukan observasi. Lagi-lagi karena behavior adalah an observable act atau tindakan yang dapat diamati. Bagaimana cara kita mengobservasinya? Yang diamati adalah tindakan-tindakan pekerja selama dia melakukan pekerjaannya. Seringkali perusahaan yang menerapkan BBS melakukan kekeliruan pada fase observasi ini. Karena hambatan waktu, ketidakcukupan sumber daya, pengawas ataupun orang-orang yang ditugaskan untuk melakukan observasi ini cenderung untuk melakukan inspeksi, bukan observasi atau mengamati tindakan-tindakan dari pekerja. Inspeksi yang saya maksud adalah pengawas ataupun orang-orang yang diberi tugas untuk mengobservasi ini lebih cenderung untuk melakukan atau menilai ataupun mengamati, menginspeksi kondisi-kondisi tidak aman, bukan tindakan tidak aman.
Apa yang membedakan atau apa kesulitannya melakukan observasi tindakan-tindakan tidak aman ini? Jawabannya adalah time window atau jendela waktu. Kalau kita mengamati sebuah kabel listrik yang terkelupas yang diletakkan di sebuah workshop atau di tempat kerja, kabel listrik terkelupas tersebut ada mulai dari pagi ini sampai sore atau sampai kapanpun sampai barang itu diangkat. Sehingga kita cukup punya banyak waktu dan kesempatan untuk mengunjungi, melakukan inspeksi daerah-daerah atau kondisi-kondisi tidak aman tersebut. Namun, untuk mengamati tindakan tidak aman, kita punya split second ataupun hanya beberapa detik saja untuk bisa mendapatkan, mengamati dan mengobservasi tindakan-tindakan tidak aman. Misalnya, pada saat karyawan menggunakan tools yang salah atau karyawan mengakses satu tempat yang seharusnya tidak dia boleh akses, tapi karena dia ingin menyingkat waktu, dia melakukan shortcut. Hal ini tidak diketahui oleh sejawat, atasan, jika mereka tidak berada di situ. Ambil contoh, orang-orang yang menyeberang jalan tidak melalui jembatan penyeberangan, proses menyeberang jalan itu hanya memakan waktu beberapa detik saja dan terjadi pada jam tertentu, sehingga observasi yang terencana atau inspeksi yang terencana tidak bisa menangkap kejadian-kejadian tersebut jika tidak mengamati tindakannya. Oleh karena itu, proses BBS atau program-program BBS atau Behavior Based Safety hanya berhasil jika melibatkan semua orang yang berada di lingkungan pekerja. Tidak lagi kita bisa mengandalkan jam-jam tertentu untuk melakukan observasi atau patroli. Tapi kita membutuhkan setiap orang, sejawat, atasan, atau siapapun yang berada di situ untuk saling mengingatkan pada saat tindakan tidak aman itu terjadi. Dan tindakan tidak aman itu terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa ditentukan kapannya, tidak bisa direncanakan kapannya. Oleh karena itu, sejawat, atasan, dan siapapun yang berada di lingkungan seseorang yang melakukan tindakan tidak aman harus mengambil tindakan segera. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang menemukan atau mendapatkan rekannya, bawahannya, atau atasannya yang melakukan tindakan tidak aman? Tentu saja harus dihentikan dan dikoreksi. Justru inilah inti dari BBS. Menghentikan tindakan tidak aman dan memperbaikinya. Jangan sampai kita hanya melakukan program observasi yang kemudian kita skip bagian stop dan koreksi. Para karyawan ataupun perusahaan yang baru menyelenggarakan atau menerapkan program BBS ini cenderung tergoda untuk melakukan proses observasi dan mengumpulkan data sebanyak mungkin. Yang terjadi adalah tindakan tidak aman diamati, kemudian dicatat, dilaporkan. Esensinya, tindakan tidak aman tersebut ternyata tidak pernah dikoreksi, sehingga kejadian atau kecelakaan berulang tetap akan terjadi. Jadi lagi-lagi harus digarisbawahi adalah setelah diobservasi dan diamati, tindakan tidak aman yang ditemukan harus dihentikan dan kemudian diperbaiki. Tentu saja untuk memperbaiki ini, si pengawas ataupun orang yang menemukan tindakan tidak aman dilakukan oleh sejawatnya harus memberitahu kepada sejawatnya apa yang akan terjadi atau apa yang salah dengan tindakannya tersebut. Program Behavior Based Safety yang dilaksanakan sampai pada tahap observasi dan menghentikan tindakan tidak aman dan mengkoreksinya dapat membawa manfaat yang sangat besar pada perusahaan, terutama dalam hal membangun budaya K3 atau budaya selamat. Mengapa demikian? Tindakan pengamatan, menghentikan tindakan tidak aman, dan memberitahukan serta mengoreksinya akan menyebarkan atau influence nilai-nilai keselamatan kepada baik karyawan baru maupun karyawan-karyawan yang masih belum sadar akan peran dan manfaat dari keselamatan. Interaksi antar karyawan melalui observasi, penghentian tindakan pengamatan, dan tindakan koreksi kan menumbuh suburkan penyebaran nilai atau value dari keselamatan, dan pada akhirnya ketika value atau nilai-nilai ini dianut oleh semua orang yang berada di perusahaan tersebut, akan terbentuklah budaya atau share values yang pada akhirnya dengan mudah perusahaan dapat menyelenggarakan bisnisnya tanpa harus memikirkan program-program yang sulit untuk meningkatkan kinerja K3, karena karyawan, setiap individu mereka sudah mempunyai nilai-nilai K3 itu dan dilaksanakan secara bersama, dan mereka sepakat untuk menghasilkan jam kerja
tindakan kerja yang aman dan selamat. Demikian pemaparan kita tentang Behavior Based Safety atau BBS. Mudah-mudahan dapat diterapkan di tempat kerja Anda. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh informasi mengenai manajemen, productivity, quality, IT, safety, health, environment, dan lain-lain, silakan bergabung, subscribe di channel kami, Talk at Proxys.